Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, berkumpul. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanyalah yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Hanyalah yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Hanyalah yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanyalah yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Hanyalah yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanyalah yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanyalah yang layak terima pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh ku memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kemuliaan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur nama Yesus. Kami sembah Kau Yesus, kami puji nama-Mu. Haleluya. Syukur haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Irana-rama Yesus, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-kebaikan-Mu saja yang terus kami kencap ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus Tuhan.
Sehingga pada saat ada ujian, ada tantangan, kami tidak pernah goyah, kami tidak pernah tinggalkan Engkau, kami tidak pernah persalahkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, rancangan itu rancangan yang sungguh sangat indah, bahkan lebih dari yang kami harapkan, doa dan minta. Itu yang Tuhan sediakan, rancangan yang begitu ajaib, rancangan yang sungguh Tuhan luar biasa sempurna, hari depan yang penuh harapan ya Tuhan. Sehingga apa yang belum pernah kami lihat dengan mata,
belum pernah kami dengar dengan telinga dan timbul di dalam hati kami. Yang terbaik itu yang Tuhan sediakan. Biarlah kamu mau amini janji-Mu Tuhan, dan kamu mau terus Tuhan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami. Mari Tuhan berikan kepada kami Tuhan setiap hati untuk memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Liburan dari mana? Sukacita ya, senang ya. Yang di rumah juga senang gitu ya. Yang jalan-jalan senang, yang di rumah juga senang ya. Yang jalan-jalan diberkati Tuhan, yang di rumah juga diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita akan pujikan satu pujian. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Hidupnya paling lama 70 tahun, persis kayak kita ya, manusia 70 tahun gitu ya. Kalau lebih ya itu bonus gitu ya. Manusia itu umurnya paling 70 tahun. Kalau setelahnya banyak kesusahan gitu ya, karena tua gitu ya. Jadi makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, mau melakukan aktivitas yang lebih berat juga nggak boleh gitu ya. Jadi Raja Wali itu kelihatannya gagah gitu ya, burung yang luar biasa gagah, bisa terbang tinggi, melintasi langit biru, bahkan badai diterjangnya. Tetapi ada proses yang luar biasa. Kalau dia kepingin umurnya panjang sampai 70 tahun, di umur 40 tahun, paruhnya itu akan lepas gitu ya. Terus bulunya itu akan rontok, dan kukunya itu juga sama, akan lepas gitu. Dan prosesnya itu udah cepat Bapak Ibu. Prosesnya itu 150 hari ya, prosesnya 5 bulan.
Kebanyakan dari Raja Wali itu tidak bisa melewati proses itu. Akhirnya pada saat dia proses mutasi, maksudnya bisa muda lagi di umur 40, mereka tidak kuat mengalami proses itu, tantangan itu. Akhirnya mereka mati. Tapi yang kuat, paruhnya itu harus dipukul-pukulkan terus di batu yang keras, di batu karang atau di tebing-tebing gitu ya, supaya lepas gitu ya. Dan proses lepasnya burung itu menyakitkan gitu ya, karena dia harus ada di posisi yang tinggi gitu ya, dengan tekanan udara yang kencang gitu ya tentunya, selama 150 hari. Begitu pula dengan kita, kadang-kala perjalanan kita bersama Tuhan baik-baik saja gitu ya, tapi ada kalanya sudah 40 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun proses itu kita hadapi. Pada saat kita tetap setia lewati proses itu, berharap sama Tuhan dan tetap semangat, kita akan dipulihkan kembali. Amin Bapak Ibu. Seperti Raja Wali itu 40 tahun 5 bulan dia proses untuk ganti bulu, ganti cakar, ganti paruh gitu ya. Dia mulai seperti muda lagi, setelah itu dia terbang lagi, bisa terbang lagi. Amin Bapak Ibu. Kadang-kala kita harus lewati proses demi proses dengan terus pengharapannya dalam Tuhan, bukan bersungut-sungut, karena itu membuat kita tidak mampu untuk melewatinya. Amin. Terus setia di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan cintanya Tuhan. Sambil menunggu, kita akan pujikan satu pujian, biar bumi akan berlalu dan matahari tak bersinar lagi. Tetapi kasih dan cinta Tuhan terus melimpah bagi saudara dan saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Ada yang mau saksikan cintanya Tuhan? Bapak Ibu, kalau udah ada, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Bila Engkau tak bersamaku Tuhan, kita mau berjalan. Sebab kami tahu Tuhan, pada saat kami berjalan tanpa Engkau, jalan kami menuju kepada kebinasaan.
Tapi pada saat Tuhan Kau menyertai kami ada di dalam kebenaran-Mu. Sungguh jalan kami menuju kepada keselamatan dan hidup Tuhan di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Bila Kau tak berserta, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Sungguh nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Sungguh ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sungguh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sungguh nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sungguh Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu. Kami tidak mau melangkah tanpa pimpinan-Mu, Roh Kudus. Karena kami perlu Engkau, keselamatan ada di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami tanpa terkecuali dalam setiap perjalanan hidup kami, Roh Kudus Kau yang terus menyertai, supaya kami boleh senantiasa aman dan sentosa dalam perjalanan kami. Kami selamat sampai tujuan, yaitu bersama-sama dengan Engkau Tuhan ada di dalam kerajaan surga. Pimpin kami senantiasa Tuhan, meskipun seringkali kami menyerong Tuhan jalan kami ke kanan ataupun ke kiri dalam perjalanan hidup kami Tuhan melanggar firman-Mu, tapi kami tahu kasih setia-Mu itu Tuhan
bersama dengan kami sampai kami benar-benar selalu ada dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih, berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali dengan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, sayang yang daripada-Mu Tuhan buat kami semuanya. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, kami Tuhan serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan urapan yang daripada-Mu, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan menjadi berkat buat setiap kami dan menjadi rema buat setiap kami yang mendengar. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ada dalam rumah Tuhan untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca dulu buku pedoman hidup. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan dan sesama, setia sampai mati, bertumbuh dalam firman Allah, hidup suci, penuh dan dipimpin Roh Kudus, melangkah dengan iman, tetap menyala. Puji Tuhan saudara, biar ini menjadi pedoman kita. Hari ini firman Tuhan saya akan kasih judul, dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Saudara, di dalam kelemahan ini bahasa yang ada hanya di antara orang Kristen, sebab di dunia tidak mungkin ada bahasa ini. Masa dalam kelemahan itu ada kekuatan? Kalau lemah ya lemah, kalau kuat ya kuat. Tetapi dalam Tuhan, lemah itu bahkan bisa menjadi kekuatan. Kita baca Alkitab kita 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 bisa juga ditampilkan ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Nah, saudara, siapa yang mau seperti ini? Perkataan Paulus ini sepertinya agak janggal ya, agak aneh. Tetapi itu kenyataan. Bagi Tuhan tidak ada masalah. Tuhan bisa membuat sesuatu yang katanya lemah, malah di situ ada kekuatannya. Saudara, ayat ini ada ceritanya. Ceritanya itu harus baca dari ayat 1, saudara. Nah, saya misalnya baca di ayat 1, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah,
selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Nah, saudara, Rasul Paulus pernah diangkat ke sorga tingkat yang ketiga. Jadi saudara, kita tidak tahu saat kapan Paulus diangkat ke sorga ke tingkat yang ketiga. Ada komentar yang mengatakan saat Paulus dirajam di Listra, saudara, Derbe, Listra, dia dirajam, sepertinya mati, saudara. Paulus itu seperti mati waktu itu. Tetapi ternyata waktu diangkat sama saudara-saudara dalam Kristus, ternyata hidup. Nah, apakah dalam kasus itu, saudara? Tapi dia pernah diangkat ke sorga yang tingkat ketiga. Saudara, sorga itu ada 3 tingkat. Kenapa sorga itu 3 tingkat? Karena Tuhan bicara kepada Musa juga di dalam surat Ibrani. Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, dia disuruh buat kemah suci 3 ruangan, halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Lalu di surat Ibrani, penulis surat Ibrani, mungkin Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa seperti Musa di atas gunung Sinai, dia melihat gambar pola dari sorga, lalu gambar pola itu dia bawa, lalu dia bentuk satu kemah. Jadi saudara, sorga itu 3 tingkat. Jadi ada tingkat pertama itu di kayak halaman, ada tingkat yang kedua itu kalau di tabernakel disebut ruangan suci, dan ada yang namanya tahta Allah. Saudara, di tahta Allah itulah tempat orang sempurna, tempat rasul-rasul, tempat mempelai, itu di tahta Allah. Jadi kalau masuk sorga, saudara, bukan hanya sorga sekedar sorga. Sorga kalau bisa tingkat yang paling tinggi. Dan Paulus dibawa ke sorga yang tingkat paling tinggi, saudara. Itu sorga. Nah, apa kalau kita bedanya kita lihat di sini? Kalau orang masuk sorga yang tingkat halaman, cuman di situ saja. Kalau orang yang masuk sorga tingkat yang kedua di ruangan suci, itu bisa menikmati sorga yang halaman, bisa menikmati sorga yang ruangan yang kudus. Tapi kalau sorga yang paling tinggi, saudara, dia bisa mengalami semuanya. Dan itu keindahan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan Yesus duduknya di mana? Tuhan Yesus duduknya di tahta Bapa. Di mana? Sorga tingkat 3. Saudara, Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus dibawa ke sorga yang tingkat yang ketiga. Di sana itu tempat yang sangat mulia, sangat mulia. Mungkin enggak, Rasul Petrus tidak pernah dibawa ke sana. Tapi saya yakin menurut Wahyu, setelah dia mati syahid, dia dibawa sampai ke sana. Saudara, Petrus, Andreas, dan yang lain-lain. Tapi Paulus masih hidup pernah dibawa ke sana. Kalau orang pernah naik ke sorga tingkat yang paling tinggi, kalau dia balik, saudara, dia cerita, orang-orang akan wah, ini orang hebat, ini orang hebat. Dan Paulus nggak mau. Paulus nggak mau cerita itu, nggak mau. Dia setelah dibawa, dia nggak pernah cerita, nggak pernah mau cerita. Kadang-kadang orang, saudara, baru dibawa sedikit sudah, wah, aku ngalamin gini, aku ngalamin cerita. Paulus nggak mau cerita. Berapa lama dia nggak mau cerita? 14 tahun dia nggak mau cerita. Padahal itu surga paling tinggi, saudara. Itu tahta Allah. Berarti Paulus dibawa ke tahta Allah. Dan dia dikembaliin lagi, saudara. Tapi dia nggak mau cerita, dia tutup mulutnya. Tidak ada satu surat pun yang menceritakan Paulus pergi
ke sorga tingkat yang ketiga, tidak. Paulus tidak mau cerita ke Efesus, ke Filipi, ke Tesalonika, dia tidak mau cerita sama sekali. Setelah 14 tahun saudara, baru Paulus cerita. Kenapa Paulus cerita? Karena jemaat di Korintus itu, dia membanggakan bahwa dia itu orang yang penuh karunia-karunia. Gereja di Korintus itu saudara, itu gerejanya bagus. Di situ ada orang berbicara bahasa roh, ada penafsiran, ada nubuat, ada kesembuhan, ada penglihatan. Itu gerejanya kayak gitu saudara. Lalu orang-orang bangga, aku dapat penglihatan, aku bisa bernubuat, aku seperti ini. Jadi jemaatnya kacau. Paulus bilang, saya pernah dibawa ke tingkat ketiga, saudara gak pernah mau ngomong kok. Saya tidak pernah bangga, saya tidak pernah mau memegahkan diri. Paulus tidak pernah mengatakan, saya bangga dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Tidak. Bahkan dia mengatakan, aku bermegah, aku bangga dalam kelemahanku. Saudara, dia bahkan begitu. Dia mengatakan, aku bangga, aku dalam kelemahanku. Itu sebabnya saudara, di ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Karena Paulus mengalami perkara-perkara yang luar biasa, baik dalam pelayanan, baik dalam dia ngalamin bawa ke surga tingkat yang ketiga, Tuhan menaruh duri di dalam dagingnya. Duri itu saudara bukan duri kayak mawar, tetapi dalam teks Yunani duri itu pasak, jadi kayak patok saudara, dihantam sini, sehingga dia merasa badannya itu ditinju saudara. Dia ngerasain badannya itu bukannya duri tusuk tapi ditinju saudara. Kadang saudara ada orang sakit itu, tulang itu nusuk mungkin di dagingnya, aduh rasa sakit saudara. Tapi saudara, ini bukan rasa sakit itu, ini kayak bukan duri saudara. Sebetulnya terjemahan duri itu kita anggapnya duri kecil saudara, duri ikan, duri bunga mawar. Enggak, itu tuh pasak segini saudara, kira-kira tusuk. Itu rasanya seperti ditinju. Itulah sebab Paulus merasa kesakitan luar biasa. Dan dia mengatakan, aduh sakit kadang nggak. Kalau Tuhan, aduh sakit saudara. Itu yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Pukul lagi, aduh sakit ya. Sampai dia sakitnya berat sekali. Lalu dia nggak tahan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, cabut. Ada banyak tafsiran mengatakan apakah dia mata atau apa, tetapi Paulus tidak mau cerita gitu. Tidak mau cerita itu karena sakit ini dia nggak mau cerita. Dia cuma ngerasa kayaknya badannya tuh ditinju, rasanya sakitnya luar biasa. Dan dia berdoa, Tuhan ambil duri ini. Makanya Paulus mengatakan itu utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku gak bisa kerja buat Tuhan. Tuhan cabut aku. Aku mau melayanimu Tuhan. Aku mau kerja buatmu Tuhan. Tapi iblis mengganggu aku sehingga saya jadi begini. Tapi saudara, itu yang ada. Lalu Paulus dia berdoa, Tuhan gak jawab. Tuhan cuma bilang, cukup, anugerahku cukup. Dia doa lagi saudara. Kalau Rasul doa saudara, Paulus pernah membangkitkan orang mati saudara. Doanya, pasti doanya bagus. Dia doa lagi. Tetapi saudara, Tuhan bilang cukup, kasih karunia aku cukup. Paulus tidak mau ngalah. Ya doa lagi yang ketiga.
doa lagi, lebih kuat lagi doa. Tuhan bilang, udah cukup. Ya sudah. Akhirnya Paulus setelah dengar itu dia mengatakan, ya sudah, dalam kelemahanku aku mau bersukacita, dan aku ingin dalam kelemahanku itu akan menjadi kekuatan. Lalu Paulus mengatakan, itu berarti kenapa Tuhan izinkan itu? Memang itu dari utusan iblis, tetapi Tuhan izinkan dan Tuhan membiarkan supaya aku tidak sombong. Kedua, kalau aku cerita tentang itu jauh-jauh, nanti jemaat akan mengkultuskan aku seolah-olah Paulus itu hebat, Paulus mengatakan enggak mau. Jangan mengkultuskan siapapun. Yang kita harus mengkultuskan hanya Yesus. Yang lain tidak, saudara. Sehebatnya pendeta itu, mungkin pendeta itu bisa bangkitkan orang mati. Tidak. Kalau pendeta itu minta dikultuskan, itu pendeta palsu. Karena pendeta asli tidak pernah mau. Kayak Paulus, dia nggak mau, saudara. Itu yang kita lihat. Paulus tahu ini dari Tuhan, supaya aku tidak sombong. Saudara, bagaimana dengan doa? Apakah doa itu dijawab? Bagaimana Tuhan jawab doa? Tuhan Yesus pernah doa, saudara, 3 kali doa di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi itu semua bukan aku, tapi kehendak-Mu. Bapa enggak jawab. Doa yang kedua, Bapa tidak jawab. Doa yang ketiga, Bapa tidak jawab. Akhirnya Yesus mengatakan, ya sudah, aku harus minum cawan penderitaan, karena Bapa tidak menjawab. Lalu Yesus 3 kali berdoa, Bapa tidak jawab. Paulus 3 kali berdoa. Paulus berdoanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, aduh, begini saudara. Tuhan Yesus itu mengasihi. Tuhan Yesus nggak mau diam waktu Paulus doa. Dia ngomong, cukup. Saudara, akhirnya Paulus, nah itu yang kita mau lihat, saudara. Bagaimana hal ini yang ada di ayat yang ke-9, dan katanya kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sudah cukup. Nah, cukup itu apa? Apa artinya cukup, saudara? Artinya cukup itu kasih karunia Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Cukup itu artinya kasih karunia Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita. Apa kasih karunia itu, saudara? Kasih karunia itu adalah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Itu udah cukup bisa mengatasi, udah, saudara. Bahkan lebih dari cukup, melimpah. Nah, kasih karunia Tuhan itulah kebaikan Tuhan, saudara, bagi kita, saudara. Jadi saudara, dikatakan sudah cukup. Kita bisa hidup berkecukupan karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudara, kasih itu bisa membuat kita jadi cukup. Orang yang tidak mengalami kasih karunia Tuhan, hidupnya gak pernah cukup. Mau dia punya uang banyak, gak pernah cukup. Saudara, kita ngobrol-ngobrol katanya sama istri saya. Istri saya bilang, iya, orang sudah gajinya gede, besar, saudara, masih aja korupsi. Padahal gajinya udah selangit, saudara, kayaknya, tapi masih aja korupsi. Kenapa? Karena dia tidak ngalamin kasih karunia Tuhan. Itu masalah. Saudara kan lihat, berapa gajinya? Segini. Sebulan berapa? Segini. Banyak sekali. Segini. Wah, kita geleng-geleng kepala. Tapi masih korupsi. Kenapa? Karena dia tidak ada kasih karunia Allah. Orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah, saudara, dia cukup
Orang yang gajinya gede tadi merasa tidak cukup, ditambahin lagi tetap tidak cukup. Tapi cukup kasih karunia Tuhan itu. Sebab kasih karunia Tuhan itu mengatasi semua kekurangan yang ada, saudara. Itu yang kita lihat. Saudara, kadang setelah kita lewat, saudara, kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Seorang pengkhotbah besar di Inggris namanya John Wesley, itu sudah meninggal, sudah lama ya. Dia khotbah, saudara, dia seumur hidup dia khotbah sampai umur kira-kira 80 tahun, saudara. Dia khotbah 42.000 kali khotbah. Wah, 42.000 kali khotbah. Dia sudah pergi ke jauh, saudara, kemana-mana naik sepeda, dia pergi jauh. Saudara, suatu waktu setelah waktu umurnya udah 80-an, dia merenungkan, dia ngeliat, dia bilang, waduh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya sekian banyak khotbah, kok bisa ya? Saya sudah keliling kemana-mana memberitakan Injil, kok bisa ya? Dia mengatakan, kasih karunia Tuhan mencukupi hidup saya. Aku mampu bisa kerjakan karena kasih karunia Tuhan. Saudara kasih karunia. Filipus dengan Andreas bilang ke Yesus, roti ini gak cukup. 5 ketur roti tidak cukup. Yang makan 5.000 orang lebih. 5 ketur roti tidak cukup. Tapi waktu dikasih ke Yesus jadi cukup. Filipus sama Andreas bilang tidak cukup. Tapi dikasih ke Yesus, dibaginya jadi cukup. Yesus itu luar biasa. Dia bisa mencukupi. Kasih karunia Tuhan juga bisa mencukupi, saudara, semua. Itu yang ada, saudara. Jadi kalau saudara lagi tidak cukup, serahkan ke Tuhan dalam doa, saudara, pasti jadi cukup, saudara. Nah, kita lihat, saudara, sering dalam kesulitan kita tidak melihat kecukupan. Tapi waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita merasa cukup. Saudara, ada satu kisah dari seorang namanya Thomas Hawker, saudara. Itu seorang namanya Thomas Hawker itu kira-kira hidup 1800-an, saudara. Dia itu seorang pemuda Kristen. Dia seorang Kristen, dia sungguh-sungguh Kristen, dia memberitakan Injil, saudara. Tiba-tiba dia ditangkap karena Injil. Dan ditangkap sama Injil, saudara, dia mau dibakar sama yang nangkap, saudara. Pemerintah di Skotlandia, saudara, mau dibakar. Ya udah, ditahan, dipalungin rantai, saudara, ditahan. Teman-temannya dengar kayak gitu, saudara, dia pengen tahu kira-kira si Thomas ini mau dibakar, kasih karunia Tuhan cukup enggak buat dia? Kasih karunia Tuhan cukup enggak? Lalu salah satu orang dia datang kepada Thomas itu, dia berkata, Thomas, kalau kamu nanti dibakar, ya, kalau kamu gak kuat sekali, gak kuat, ya udah, berarti kasih karunia Tuhan gak cukup buat kamu. Tapi kalau kamu masih tahan, kuat, kamu angkat tangan ya, angkat tangan. Nanti saya ngelihat dari jauh dengan teman-teman, ya benar, saudara. Lalu dia besoknya dia dibawa, dirantai, diikat, ditaruh di tumpukan kayu, lalu dia ditaruh, saudara, di sana. Kemudian kayunya dibakar. Pada waktu kayunya dibakar, saudara, si Thomas itu teriak, dia khotbah, saudara, percaya kepada Yesus, saudara, Tuhan Yesus satu-satunya, dia peluhan, Pak. Api itu makin bakar, saudara. Akhirnya dia gak bisa lagi khotbah karena kulitnya udah dibakar. Apinya udah bakar semua, saudara. Lalu dia lihat jarinya kebakar, hangus, lalu pada putus, saudara, pada putus jarinya.
Lalu temannya bilang dia sudah mati. Tiba-tiba saudara, si Thomas itu angkat tangan ke atas, dia tepuk tangan 3 kali. Lalu dia gak lama kemudian dia roboh. Teman-temannya bilang, haleluya, haleluya, haleluya. Dia teriak haleluya, dia berkata. Kenapa? Karena si Thomas mengatakan, anugerah Allah cukup bagi. Kita tidak tahu apa yang dia alami. Apakah api yang membakar itu tidak terasa panasnya, cuma habis semua atau gimana, kita tidak tahu. Apakah bagaimana Tuhan mengatasinya itu semua di dalam proses itu. Tapi si Thomas mengatakan, anugerah Allah cukup bagiku dan dia cukup. Di tengah-tengah kesukaran yang hebat, di tengah-tengah penderitaan yang hebat, anugerah Allah itu cukup. Saudara tidak ngalamin seperti Thomas. Mungkin saudara dalam kelemahan yang lain, tetapi anugerah Allah itu cukup. Saudara, itu yang kita lihat. Jadi kasih karunia Tuhan itu memberi kekuatan kepada si Thomas yang dalam kondisi lemah. Lalu kemudian dia saudara bisa angkat tangan kepada Tuhan, kepada teman-temannya, lihat semua. Dan saudara, dia mengatakan kasih karunia Tuhan cukup. Saudara, itu tentang kasih karunia Tuhan. Jadi sekarang Paulus ngalamin duri. Duri dalam daging itu yang memukul dirinya. Tapi dia mengatakan ini adalah bahagian dari kasih karunia Tuhan untuk aku. Ini adalah bahagian dari kasih karunia Tuhan untuk aku. Duri ini bagaikan sesuatu yang memelihara aku. Saudara, di peternakan domba pada waktu dulu, saudara, peternakan domba. Domba itu ditaruh lalu bikin kandang, saudara, kandang. Di sekeliling kandang ini ditaruh duri, pagar duri, saudara. Tujuannya apa? Sekelilingnya ada pagar duri, saudara. Satu, supaya serigala tidak masuk, berarti dipelihara oleh pagar duri. Kedua, si dombanya tidak lompat karena duri, dia terjaga. Itu dipelihara, saudara. Jadi saudaraku, duri itu telah memelihara Rasul Paulus supaya Paulus tidak sombong, supaya Tuhan masih bisa pakai Paulus. Karena saudara, kesombongan itu yang membuat Tuhan tidak bisa pakai. Orang yang sombong pasti tidak bisa dipakai Tuhan, karena Tuhan tidak akan bisa pakai orang sombong. Nah, Paulus sudah ngalamin semua, Tuhan kasih duri. Saudara, di Inggris pendeta terkenal namanya Smith Wigglesworth. Dia KKR, pengkhotbah, kemana-mana, kesembuhan luar biasa. Saudara, banyak orang dijamah Tuhan. Dia orangnya berani sekali. Dia tadi tukang ini. Suatu waktu saudara, dia itu lagi di Australia. Di Australia itu diajak makan, habis khotbah diajak makan di restoran, saudara. Biasa saudara, habis khotbah panitia bilang, yuk makan, diajak makan, saudara. Waktu dia duduk makan, saudara, dia lihat tamu-tamu yang pada makan, saudara, enggak sembahyang. Waktu enggak sembahyang, lalu dia ambil itu, saudara, sendok gitu. Denger nih, kamu itu kayak babi semua, makan enggak sembahyang. Dia bilang, semua ini kamu kayak babi, saudara. Panik, babi kan makan enggak sembahyang ya, saudara. Nah, saudara, ini kayak babi semua, saudara. Lalu udah begitu, saudara, panitianya ketakutan. Sebab kok teriak-teriak ini di restoran. Lalu saudara, panitianya udah gemeter sampai sembunyi-sembunyi takut.
orang ngamuk lalu dikebukin. Tapi enggak, saudara. Orang-orang pada ngeliat, lalu hadirat Tuhan turun, mereka pada nangis. Dan si Smith khotbah di restoran. Itu orangnya kayak gitu. Tapi saudara, dia punya anak lumpuh di kursi roda, enggak sembuh. Kadang dia berkata, apakah ini jadi duri supaya aku tidak sombong? Mungkin itu yang Paulus juga rasakan, saudara. Nah, saudara, dalam kelemahan itu letak kekuatan. Kekuatan Paulus, saudara, itu yang ada. Kelemahan. Yakub punya kelemahan. Sebetulnya Yakub itu orangnya tuh berani sih, Yakub ya. Yakub dalam perjanjian lama, Yakub anak Ishak, saudara. Dia ngalamin banyak, dia berani bicara tegas, dia berani. Tapi dia punya kelemahan, dia takut karena dia pernah berbuat salah sama kakaknya Esau. Dia selama 20 tahun dia ketakutan, saudara. 20 tahun tinggal dalam ketakutan, sehingga pikirannya takut, semua ketakutan yang memenuhi hidupnya. Saudara, tiba-tiba Tuhan berkata setelah 20 tahun saudara dirantau, kamu pulang, kampung halaman pulang. Lalu Yakub ikut nurut kehendak Tuhan, dia jalan. Tapi dia selalu ketakutan, kalau aku ketemu Esau nanti aku mati dibunuh. Tiap malam dia gak bisa tidur, saudara. Dia gak bisa tidur. Terus tiap hari dia gak bisa tidur. Waktu di perjalanan dia gak bisa tidur. Sampai betul-betul dia stres, saudara. Itu yang dia alami. Saudara, lalu dia berkata kepada pegawainya, aku punya onta, aku punya domba, aku punya kambing sekian banyak, sampai 550 ekor, saudara. Tolong kasihkan ke Esau, supaya Esau itu berkemurahan kepadaku. Saking takutnya, saudara. Lalu dia malam-malam, saudara, dia bangun. Dia pikir, anak istriku gimana ya? Lalu istrinya sama anak-anaknya diungsikan di seberang sungai Yabok, saudara. Diungsikan di sana. Bisa tidur. Takut, khawatir. Tiba-tiba, saudara, tengah malam dia sedang diam, ada orang yang ngajak dia bergumul. Yakub mengatakan, aku kuat. Dia bergumul, aku kuat. Dia bergumul, saudara. Tiba-tiba malaikat itu, saudara, marah, dipukul pangkal pahanya Yakub. Lalu Yakub itu lemes. Dia mengatakan, aku nyerah, aku kalah, aku nyerah. Udah dipukul, saudara, seperti itu. Tapi Yakub mengatakan, tapi berkati aku. Lalu saudara, malaikat itu mengatakan, karena kamu bilang kamu lemah, maka kamu jadi kuat. Karena kamu bilang kamu kalah, maka kamu menang. Kamu sudah menang. Saudara, lalu dikasih nama Israel. Nama kamu bukan Yakub, nama kamu Israel. Nama Israel muncul dalam kelemahan. Israel itu artinya pangeran, orang yang kuat, pangeran Allah, orang yang kuat, orang yang menang. Nama ini muncul dalam kelemahan Yakub. Kemudian saudara, Yakub itu karena dipukul pincang jalannya. Dia jalannya pincang, saudara. Jadi kalau Yakub dulu kan jalannya gagah, saudara. Sekarang jalannya pincang, saudara. Jalannya pincang, saudara. Tapi dalam kepincangan itulah kekuatannya. Sama. Ketakutan, lemah, bergumul, menang. Saat saudara lemah, bergumul, ketemu dengan Tuhan, saudara akan menang. Yakub bertemu dengan Tuhan dan dia menang.
Yakub ketemu dengan Tuhan, dia menang. Saat saudara mengalami kelemahan tubuh, saat saudara mengalami segalanya, saudara datang kepada Tuhan dan saudara menang. Jadi Paulus ini menegaskan saudara, hanya ketika kelemahan baru kita nampak kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan kelihatan dalam kelemahan kita. Sekarang kita lihat saudara, dalam kitab Hakim-Hakim, Israel diserbu sama orang Median sebanyak sepasir di laut orang tentaranya Median. Tuhan panggil Gideon. Gideon berkata, ayo kita perang. Dengan nama Tuhan kita perang. Yang maju saudara sekitar ribuan, 22.000, 32.000 saudara. Yang datang 32.000. Wah, banyak 32.000. Tapi Tuhan bilang, no. Lalu 22.000 orang pergi saudara, tinggal 10.000. Tuhan, segini Tuhan. Tidak, kebanyakan. Lalu terakhir sisanya cuma 300. 300 melawan pasukan musuh sebanyak tidak terhitung. Bagaimana caranya? Tuhan mengatakan, dalam kelemahanmu, dalam kekuranganmu, kuasaku nyata. Tuhan tidak menyediakan senjata modern. Tuhan tidak menyediakan perlengkapan pedang dan tombak. Tuhan cuma kasih obor, saudara. Tidak ada yang lain, dan trompet. Tetapi saudara, dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan nyata. Seringkali saudara, dalam kelemahan saudara, dalam kelemahan saya, dalam kekurangan kita, kuasa Tuhan nyata, saudara. Kuasa Tuhan nyata. Tapi dalam kemewahan kita, kuasa Tuhan gak nyata, saudara. Itulah sebabnya kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan, saudara, kekuatannya, kuasanya itu, saudara. Lemah, saudara. Kadang saya juga lemah, saya mengatakan Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan menyatakan sesuatu, saudara. Menyatakan sesuatu yang ada. Dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, saudara, kekuatan kita disempurnakan. Saudara, itu dalam ketidakberdayaan kita semakin harap kepada Tuhan. Saudara, kita orang yang tidak berdaya. Saat saudara mengatakan, Tuhan, aku lemah, aku tidak berdaya, saat itulah saudara akan mendapat kekuatan yang efektif. Apa rahasia hamba-hamba Tuhan? Rahasia hamba-hamba Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan itu bilang, aku tidak berdaya Tuhan, aku lemah. Saat dia berkata begitu, itu kekuatannya nyata. Saudara, Paulus buat seperti itu. Dia sudah berdoa 3 kali, Tuhan tidak menjawabnya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Dan dia mengatakan, cukup kasih karunia itu bagi. Saudara, mengapa Paulus diizinkan ngalamin seperti itu? Mengapa Paulus diizinkan untuk ngalamin duri yang besar itu? Karena Tuhan mau pakai Paulus lebih dalam lagi. Karena Tuhan mau pakai Rasul Paulus. Kalau seandainya Paulus sombong, maka Tuhan tidak jadi pakai itu, saudara. Seringkali, saudara, apa yang menimpa kita itu ada masalah, ada maksud Tuhan. Salah satunya, Tuhan mau pakai saudara. Kita menganggap, kok aku gini. Tidak. Tuhan mau pakai kita. Saudara Robert Jeffrey itu pendiri gereja King. Dia melayani Tuhan dalam kondisi sakit liver, tambah lagi beberapa ada penyakit dia. Tapi dalam kelemahan dia melakukan, bukan dengan gagah aku kuat, tapi dia minta kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa melayani. Saudara, sering seperti itu. Tuhan lebih memperhatikan perkara rohani daripada perkara jasmani.
Manusia lebih memperhatikan perkara jasmani daripada perkara rohani. Saudara, kalau Tuhan saudara mengizinkan itu terjadi, karena Tuhan lebih menghargai rohani. Paulus sudah berdoa 3 kali, dia berdoa, Tuhan gak jawab. Saudara, Tuhan cuma mengatakan cukup. Saudara, kenapa? Karena Tuhan tahu yang rohani di dalam diri Paulus jauh lebih penting daripada kesehatannya. Tuhan melihara kesehatan rohani daripada kesehatannya jasmani di dalam kasus ini. Kalau orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri aku perak, tiba-tiba Tuhan kasih emas, apakah kita marah? Kita nggak marah, kita bilang, oh Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau sekarang kita berdoa minta kesehatan jasmani, lalu Tuhan menyembuhkan kondisi kerohanian kita, saudara, bukankah itu seperti kita mendapat emas? Tuhan, tapi aku sakit. Aku sakit. Ya, Tuhan ingin bagian dalam dulu bersih, baru nanti kita lihat yang luarnya. Saudara, rasul ini diperkaya dengan duri yang ada. Waktu tubuh kita lemah, kita apa? Saudara, waktu tubuh saudara lemah, saudara lihat apa? Saudara lihat, ternyata di dunia ini hidup ada batasannya. Tidak selamanya kuat, tidak selamanya hebat, tidak selamanya gagah. Saudara mengatakan dunia ini sia-sia. Nanti saudara lihat lagi, dosa itu adalah jahat. Nanti saudara lihat lagi, ternyata berdoa, beribadah kepada Yesus itu jauh lebih berharga daripada semua. Saat kita ngalamin, saudara, kita menyadari Tuhan itu jauh lebih berharga dari semuanya. Saya melihat satu orang, saudara. Ada satu orang, saudara, dia ketabrak sama mobil. Cukup parah. Semuanya datang berkumpul, saudara-saudaranya. Dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Tuhan tolong, dia berdoa, dia berdoa. Setelah selesai, saudara, dia berdoa, puasa, semua sembuh. Setelah sembuh, dia udah lupa sama Tuhan. Apakah Tuhan akan berkata, kalau gitu aku kasih sakit saja ya, supaya banyak berdoa? Saudara, nah, saudara, kadang dalam kelemahan orang banyak cari Tuhan, saudara. Nah, itu yang ada. Saudara, kita lihat ini. Jadi cara Tuhan menjawab doa umatnya dengan cara di dalam kasus ini memberikan kepada Paulus kesanggupan untuk mengatasi semua yang ada. Saudara, ini yang kita bisa lihat. Saudara, orang menghindari kelemahan. Orang menghindari kelemahan, tetapi Tuhan mengajarkan ada kuasa di dalam kelemahan. Jadi ada tujuan Tuhan memberikan duri kepada Rasul Paulus. Untuk apa? Supaya kuasa Tuhan itu nyata. Sekarang saudara, saudaraku, kalau kita, tubuh kita ini, di dalam diri kita ini ada roh Allah. Kalau roh Allah ini ingin bekerja dalam diri kita, bekerja melalui kita, maka yang menutupi ini harus dipukul remuk. Saya misalnya punya ini, saudara, anggapnya biji pala. Biji pala. Saudara, biji pala itu saudara dipukul, hancurin. Dalamnya ditaruh, udah pecah, ditaruh mungkin untuk masak sop. Saudara, saya kalau masak sop suka pakai biji pala, saudara. Saya ini juga bisa masak, saudara. Saudara, biji pala, saudara, taruh.
saudara. Nah itu yang ada, pecahin dulu, baru kita bisa ambil, saudara. Kadang kita lihat seperti itu, saudara. Jadi Tuhan bilang bagian dalam ini bermanfaat, dipecahin dulu supaya keluar. Cuma pertanyaan, mau nggak dipecahin? Mau nggak dihancurkan? Mau nggak itu? Kalau mau dihancurkan, saudara, baru kita bisa memancar. Kalau enggak bisa. Sebab yang di dalam kita jauh lebih indah, saudara. Jadi saudara, bungkus ini harus dihancurkan karena terlalu kuat. Kadang orang, saudara, begitu merasa dirinya paling hebat, dia sombong, saudara. Tuhan bilang, aku mengasihi dia, aku mencintai dia. Hatinya tulus. Dia belum mengerti firman, dia masih sombongnya luar biasa. Tapi aku mengasihi dia. Tuhan kasih sesuatu. Setelah dibilang Tuhan, aku ampuni Tuhan, aku sadar siapa aku Tuhan, aku bukan apa-apa. Setelah dia sadar, ya aku memang mau pakai kamu, tapi kamunya aja nggak ngerti gitu, kira-kira, saudara. Nah, saudara lihat, Paulus setelah tahu itu dia mengatakan, aku senang bermegah dalam kelemahan, sebab aku ngerasakan ada manisnya, saudara. Dia katakan, aku mau bermegah, aku mau berbangga. Itu sebabnya Paulus mengatakan, saudara, supaya jangan ada seorang pun yang bermegah di hadapan Allah, tetapi kamu telah melakukan dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Lalu dia katakan, siapa yang mau bermegah, biarlah dia memegah di dalam kelemahannya. Saudara, bermegah dalam Tuhan. Kalau saudara mau bermegah, dalam hal itu kita akan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Tuhan, aku tidak berdaya. Seperti lagu mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, yang nyanyi ini itu bukan orang yang dikatakan orang yang gimana, saudara. Tidak, bukan. Itu nyanyian buat orang yang ngerti bahwa aku tidak bisa berjalan sendiri. Saudara, itu yang ada. Makanya saudara, kita lihat, biar kita mau mengatakan Tuhan, seperti nyanyian yang tadi dinyanyikan, kalau Tuhan tidak bersertaku, aku tidak mau pergi. Itu Musa, saudara. Musa waktu Tuhan bilang, ayo kamu jalan pergi. Enggak. Kalau Tuhan tidak menyertai aku gak mau jalan, karena aku lemah. Musa gagah, saudara. Puasa 40 hari 40 malam beberapa kali. Dia gagah di hadapan Firaun. Dia belah laut kosong. Dia orang yang hebat. Tapi dia mengatakan, Tuhan, aku tidak berdaya, ngomong pun gak bisa, Tuhan. Jangankan bertindak, ngomong pun gak bisa. Kalau Tuhan gak mimpin aku gak mau pergi. Dia orang lemah kalau begitu. Tetapi disitulah kekuatannya Musa. Disitulah kekuatannya. Musa mengatakan, aku lemah, aku tidak mau pergi kalau Tuhan tidak berserta aku. Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai aku gak mau ngerjain apa-apa. Aku tidak mau bisa bikin apa-apa. Aku mau Tuhan menyertai aku. Kenapa? Aku gak bisa. Jangankan bekerja, ngomong aja gak bisa. Musa itu ngomongnya gagap, saudara. Dia kalau ngomong itu gak bisa baik. Dia bilang, aku ngomong aja gak bisa. Aku lemah, Tuhan. Pimpinlah aku, Tuhan. Pimpinlah aku, Tuhan. Bawalah aku. Aku lemah.
Di situ kekuatannya Musa. Di mana kekuatannya Musa? Saat Musa mengatakan, aku tidak berdaya Tuhan, tolong aku. Saudara, orang lemah membuktikan betapa berharganya doa. Doa, saudara. Kadang saudara, saya juga alami banyak hal. Ya, tapi waktu saya mengatakan, Tuhan, aku tidak berdaya. Tiba-tiba saudara, ada saja yang saya nggak pikirkan. Kekuatan dari mana Tuhan memberikan saudara. Jadi duri itu saudara seperti itu. Duri yang menyiksa Paulus itu ternyata menolong dia dalam pelayanannya. Saudara, ia ingin kuasa Tuhan tinggal saudara. Jadi sekarang Paulus bermegah dalam kelemahan sebab dia ingin kuasa Allah tinggal di dalamnya saudara. Ini yang ada saudara. Saudara, saya mau berkisah. Ada seorang namanya John Matheson di Skotlandia, saudara. Di sekolah Alkitab. Dia pelayanan, dia baik, saudara. Tiba-tiba, saudara, dia sudah punya pacar. Dia sudah punya pacar pertunangan, saudara. Tiba-tiba matanya ini, saudara, gak tahu kenapa. Buta dua-duanya, matanya buta. Kalau dia nggak buta, dia akan jadi pendeta di gereja besar di Skotlandia, saudara. Tapi dia matanya buta. Akhirnya pacarnya datang bilang gini, saya bagaimana bisa menikah dengan orang yang buta? Terus pacarnya bilang, saya nggak mau diputusin. Ya. Kan dia diputusi saudara. Dia nggak apa-apa, dia belajar Alkitab pakai huruf-huruf Braille, dia belajar. Terus dia mulai khotbah saudara, diundang khotbah, dia khotbahnya sangat baik. Dia punya saudara perempuan saudara, Nah saudara perempuannya itu yang nuntun dia, jadi kemana-mana dituntun sama saudara perempuannya, naik mimbar itu dituntun, lalu khotbah saudara, siang khotbah, yang dengar orang diberkati. Saudara, setelah itu saudaranya duduk di depan situ, dia tarik lagi, dia tuntun lagi, dia dudukin di sana. Tiap kali dia khotbah berapa banyak lama saudara, berapa tahun dia khotbah saudara, dia hanya bersandar kepada saudara perempuannya. Saudara perempuan yang mencintainya ini dia menolong bau semua. Suatu waktu saudara perempuannya mau menikah, ikut suaminya pergi ke kota lain. Nah saat pernikahan saudara, dia berpikir, siapa yang menolong saya? Siapa yang nuntun saya ke mimbar untuk khotbah? Saya buta, saya gak bisa apa-apa. Saya lemah, saya gak berdaya. Siapa? Saudara, waktu pesta kawin, dia tidak diajak sama keluarganya. Dia pergi, dia di rumah sendirian. Waktu di rumah sendirian dia diam, dia berkata, Tuhan, setelah menikah saudaraku pergi, aku mau gimana? Tidak ada yang menopang aku. Tiba-tiba di dalam pikirannya saudara, Tuhan memberikan sesuatu lagu yang himne. Dia mengatakan, ya mereka pergi, tetapi Engkau kekasihku yang tidak pernah meninggalkan aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia mengatakan begitu saudara. Kata-kata lagunya saudara dikatakan, dan saya terjemahkan, oh kasih atau kepada Tuhan yang tidak membiarkan aku pergi. Aku mengistirahatkan jiwaku yang lelah di dalam Engkau. Aku mengembalikan hidupku yang aku berhutang. Dia katakan, saudara, Tuhan tidak meninggalkan aku. Saudara, kita dengar himnenya sedikit saudara. Ayo coba lagunya saja, himnenya. Nah saudara kata-katanya boleh ditampilkan kata-katanya. Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee.
I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths it flow, may richer fuller be. Saudara, coba kita lagunya kayak gini, dia yang menulis dalam kelemahan, dalam kebutaan, dalam dia mengatakan aku tidak punya topangan, tetapi dia menulis satu syair yang sangat bagus, dan itu dinyanyikan di dalam KKR seperti KKR yang dilakukan oleh D.L. Moody. Saudara, Ira Sanke penyanyinya, dia menyanyikan lagu ini. Itu nyanyian yang sangat indah sekali. Coba iramanya, lagunya gini, kita dengarkan. Nyanyiannya saudara cuma kita, saudara. Yuk. Bisa nggak? Yuk. Saat dia membutuhkan topangan, saat dia membutuhkan pegangan, saat dia mengharapkan sesuatu yang bisa dia nolong, Tuhan menguatkan dia, bukan memberikan tongkat, bukan mencarikan yang lain, tetapi Tuhan memberikan satu pengertian yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Itulah sebabnya anugerah itu cukup bagi dia. Sehingga ini saudara, George Matheson itu dia mengatakan anugerahnya cukup bagimu. Anugerah itu juga cukup buat saudara. Anugerah itu juga cukup buat saya. Kalau saudara hari ini lagi sulit, saudara hari ini lagi masalah, saudara lagi kekurangan, saudara lagi sakit, saudara lagi butuhkan sesuatu, saya boleh berkata pada hari ini, anugerah Allah itu cukup buat saudara. Cukup. Itulah sebabnya saudara bisa mengatakan ke Tuhan, Tuhan, dalam kelemahanku, Engkaulah kekuatanku. Dalam kelemahan, aku kuat bersamamu Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Mari pemain musik, kita akan menyanyi satu nyanyian. Dalam kelemahan disitulah kekuatan. Haleluya. Iya. Boleh ditambah
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami menyadari kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami lemah, kami tidak berdaya. Kami tidak ada kekuatan Tuhan tanpa Engkau. Kami lemah, Engkaulah kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Berikan kekuatan bagi yang saat ini mengalami percobaan, kelemahan tubuh atau apapun. Tuhan, berikan kekuatan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Kau tolong kami, untuk kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudara siapkan, saudara punya roti di tangan kanan saudara. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, kita angkat tubuh Tuhan ini sama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu, dan sekarang kami mau bersekutu dengan darah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya,
saya adalah hari Rabu besok itu saudara, saya ingin dibuat namanya Biston atau pelayan Tuhan. Jadi kita akan doa bersama sambil kita mau mengatur pelayanan kita itu di tempat ini bagaimana, saudara. Sudah lama kita tidak ada rapat, tidak ada yang lain, saudara. Jadi hari Rabu besok jam 6 sore semua pelayan Tuhan yang melayani di Aser, melayani di komputer, musik, dan song leader, singer, dan semua yang ada hadir. Kita akan berdoa bersama, saudara, dan kita akan sama-sama gereja kita harus maju, saudara. Saudara, kalau di akhir zaman Tuhan sedang bekerja, kita juga harus bisa ngalamin kawatan Tuhan selalu. Jadi itu yang ada, saudara. Saya persilakan Pak Andi untuk memberikan pengumuman berikutnya. Untuk pengumuman 1 minggu ibadah gereja di tempat ini, Rabu kita ada doa pendalaman kitab jam 6 sore. Kamisnya kita ada doa malam jam 6 sampai selesai, dan Jumatnya kita ada doa puasa jam 9 pagi, dan malamnya kita ada fellowship kaum muda jam 7 malam, dan Sabtu ada ibadah kaum muda jam 6 sore, Minggu ibadah jam 7:30 pagi. Akhirnya terus Bapak Ibu baca supaya kita boleh semakin bertumbuh di pengenalan kita akan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Dalam setiap kesempatan mau terus memuji, menyembah-Mu selalu Tuhan, menyaksikan betapa hebat dahsyatnya Tuhan. Jadi berkat buat sama kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati Bapak Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman-Mu diterima buat setiap kami mendengar. Semua Bapak yang Tuhan berkati. Tuhan tambahkan talenta supaya boleh jadi berkat yang lebih lagi buat jemaat di tempat ini. Dan dengan persiapan dan urapan daripada-Mu. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu dalam setiap hidup nikah, nafkah, Tuhan studi ataupun dalam segala pergumulan keperluan kebutuhan. Kami percaya Kau Allah yang mengasihi setiap umat-Mu sehingga pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kuatkan kami dalam menghadapi setiap tantangan ataupun proses Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh semakin lebih lagi. Tuhan berkenan di hadapan-Mu, tetap setia, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Tak pernah kami meragukan janji-Mu, iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam setiap Tuhan peperangan rohani yang kami akan lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan, beban persoalan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang ada keperluan kebutuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Bangsa dan negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden TNI Polri, dan semua pejabat Tuhan dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang bawah, biar semua dalam Tuhan pertolongan-Mu sehingga Indonesia belas kasih kemurahan-Mu, Indonesia bagi kemurahan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja-gereja-Mu terus hidup kekudusan-Mu, hidup perkenanan-Mu sehingga boleh memerintahkan Injil di mana-mana Tuhan, sehingga Tuhan setiap telinga mendengarkan Tuhan Injil firman-Mu Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Terima kasih, sebentar kami akan berikan yang terbaik yang menjadi milik kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sucikan, kuduskan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Hari ini ada ibadah kaum wanita Bapak Ibu. Semua
yang Kau firmankan. Kami mengimani ibadah ini Tuhan, bahwa Kau baik, kasih karunia-Mu telah mencukupi semua kekurangan-kekurangan kami atau apapun Tuhan, sehingga kami sanggup menghadapi segala perkara, sebab kasih karunia-Mu itu cukup adanya. Tuhan, kami tidak kekurangan kasih karunia, tetapi Engkau memberikan begitu banyak dan begitu limpah. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, kami pulang dari tempat ini dengan memegang satu keyakinan, memegang satu kepastian, memegang sesuatu yang Engkau berikan, bahwa kami jalan dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu sampai di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini tuh enggak ya, minggu depan. minggu depan, hari ini langsung pulang. Iya. Tak sakit. Tak sakit. Halo. Saya sama-sama. Ya, satu ambil. Ayo maju, Bilun. Ayo jalan. Ini jalan. Jalan saya ingin video loh. Pak Mata, aku menit bareng aku nama syuting, ya. Boleh apa enggak? Ya. Enggak tahu, aku enggak tahu. Oh, enggak tahu. Tanya Yeni. Tanya Yeni. Orang ada video mereka.